Mantan Presiden Gus Dur pernah mempunyai anekdot, hanya ada 3 polisi jujur di Indonesia. Ketiganya adalah Patung Polisi, Polisi Tidur, dan Hugeng Iman Santosa. Ini semacam sindiran bahwa sulit mencari polisi jujur di negeri ini. Kalaupun ada, langka dicari. Hugeng Imam Santoso merupakan putra sulung dari pasangan Soekaryo Karyohatmojo dan Umi Kalsum. Lahir 14 Oktober 1921 di Pekalongan. Meskipun berasal dari keluarga priai, ayahnya merupakan pegawai atau amtenar pemerintah Hindia Belanda. Namun perilaku Hugeng kecil sama sekali tidak menunjukkan kesombongan. Bahkan ia banyak bergaul dengan anak-anak dari lingkungan biasa. Hugeng sama sekali tidak pernah mempermasalahkan ningrat atau tidaknya seorang dalam bergaul. Masa kecil Hugeng diwarnai dengan kehidupan yang sangat sederhana. Hugeng berpendapat seorang polisi adalah pelayan masyarakat. Dari mulai pangkat terendah sampai tertinggi, tugasnya adalah mengayomi masyarakat. Dalam posisi sosial demikian, maka seorang agen polisi sama saja dengan seorang jenderal. Karena prinsip itulah, Hugeng tidak pernah merasa malu turun tangan mengambil alih tugas teknis seorang anggota polisi yang kebetulan sedang tidak ada atau tidak di tempat. Jika terjadi kemacetan di sebuah jalan, dengan baju dinas Kapolri, Hugeng akan menjalankan tugas seorang polantas di jalan raya. Itu dilakukan Hugeng dengan ikhlas, seraya memberi contoh kepada anggota polisi yang lain tentang motivasi dan kecintaan pada profesi. Demikian ditulis dalam buku Hugeng, Oase Menyejukkan di Tengah Perilaku Koruptif Para Pemimpin Bangsa, terbitan Bentang. Selama ia menjabat 6 Mei 1968 hingga 2 Oktober 1971 sebagai Kapolri, ada 2 kasus menggemparkan masyarakat. Pertama, kasus Sum Kuning, yaitu pemerkosaan terhadap penjual telur Sumariem yang diduga pelakunya adalah anak-anak petinggi teras di Yogyakarta. Ironisnya, korban perkosaan malah dipenjara oleh polisi dengan tuduhan memberi keterangan palsu. Lalu merembet dianggap terlibat kegiatan ilegal PKI. Nuansa rekayasa inilah semakin terang ketika persidangan digelar tertutup. Wartawan yang menulis kasus Sum harus berurusan dengan Dandim 096. Hugeng pun bertindak. Kita tidak gentar menghadapi orang-orang gede siapapun, kita hanya takut kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi, walaupun keluarga sendiri, kalau salah tetap kita tindak. Geraklah, the sooner the better, tegas Hugeng. Kasus lain yang menghebohkan adalah penyelundupan mobil-mobil mewah bernilai miliaran rupiah oleh Robi Cahyadi. Berkat jaminan, pengusaha ini hanya beberapa jam mendekam di tahanan Komdak. Sungguh berkuasanya si penjamin sampai Kejaksaan Jakarta Raya pun memitiskan kasus ini. Siapakah si penjamin itu? Tapi Hugeng tidak gentar. Di kasus penyelundupan mobil mewah berikutnya, Robi tak berkutik. Pejabat yang terbukti menerima sogokan ditahan. Rumor yang santer gara-gara membongkar kasus ini pula yang menyebabkan Hugeng dipensiunkan 2 Oktober 1971 dari jabatan Kapolri. Kasus ini ternyata melibatkan sejumlah pejabat dan perwira tinggi ABRI. Itulah sekedar beberapa catatan kenangan untuk Pak Hugeng Imam Santosa yang telah meninggalkan kita seorang polisi yang menjadi simbol bagi hidup jujur dan simbol bagi kejujuran yang hidup. Segera aktifkan aplikasi Play Store di gadget Anda. Malang Times, media online mainstream pertama di Malang Raya.